Aku cuma tukang angkut barang di pasar, tidur beralaskan kardus dan makan dari sisa warung. Tapi hidupku berubah sejak dia datang. Seekor kucing hitam kecil, kotor, dan kurus, mengikuti langkahku saat hujan. Kupikir cuma kucing liar. Tapi ternyata, dialah yang Tuhan kirim untuk mengubah hidupku. Hujan turun deras malam itu. Kota yang biasanya ramai dengan suara kendaraan dan tawa anak-anak sekolah kini hanya sunyi, diguyur air dari langit yang tak henti-henti. Di pojok sebuah pasar tradisional yang hampir seluruh tokonya sudah tutup, ada seorang pria yang duduk beralaskan kardus tipis. Namanya Bima. Usianya sekitar 30 tahun, dengan wajah tirus, kulit menghitam karena terpapar matahari setiap hari, dan tangan kapalan akibat pekerjaan kasar. Ia bukan pengemis, bukan pula pencuri, tapi hanya pria yang kehilangan arah dan tempat pulang. Bima dulunya bekerja di pabrik, tapi pandemi menghantam keras. Ia dirumahkan, dan setelah 2 bulan bertahan dengan sisa tabungan, akhirnya semua habis. Tak ada sanak keluarga yang bisa ia andalkan. Ibunya sudah tiada sejak ia duduk di bangku SMA, sementara ayahnya pergi entah kemana sejak ia kecil. Kini, sisa-sisa hidupnya ia jalani dengan membantu para pedagang di pasar mengangkat barang, memunguti plastik bekas, dan kadang menolong ibu-ibu yang belanja dengan harapan diberi koin 2 ribuan. Malam itu, ia mengatur tumpukan kardus bekas sebagai alas tidur. Di sisi kirinya ada payung rusak yang tak lagi bisa dibuka sempurna, tapi cukup untuk menutupi sebagian tubuhnya dari hujan. Bima menggulung tubuhnya, menarik jaket kumal ke leher, dan memejamkan mata. Tapi tubuhnya menggigil. Angin malam membawa rasa menusuk ke tulangnya. Perutnya yang kosong pun terus meronta. Di tengah-tengah gemuruh hujan, Bima mendengar suara kecil. Meong. Lirih, nyaris tak terdengar. Ia membuka matanya perlahan, memicingkan pandangan ke arah suara itu. Di ujung lorong toko, tampak seekor kucing kecil, hitam legam, basah kuyup, gemetar, dan tampak kelaparan. Matanya besar, dan di bagian pipinya ada sedikit luka, mungkin karena perkelahian dengan kucing lain atau tergores saat mencari makanan di tumpukan sampah. Awalnya Bima mengabaikannya. Ia sudah cukup susah dengan dirinya sendiri. Tapi suara kucing itu terus terdengar. Mengerang, mendekat sedikit demi sedikit, bahkan sesekali terpeleset di lantai yang licin. Meong, meong. Panggilannya seolah meminta tolong. Bima menarik napas panjang, lalu mengangkat sedikit kardusnya, memberi celah di bawah payung rusak. Masuk aja, kalau kamu kuat hidup di jalan kayak aku, berarti kita bisa bareng, gumamnya lirih. Ajaib, kucing itu mendekat perlahan. Dengan tubuh gemetar dan kaki yang tampak pincang, ia merayap masuk ke kolong payung Bima, lalu meringkuk tepat di perut pria itu. Hangat. Untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, Bima merasa ada kehangatan yang menenangkannya. Ia tertawa kecil. Dasar, kamu juga butuh tempat ya. Namamu siapa? Ah, aku kasih nama kamu Arka. Artinya cahaya dari kegelapan. Arka menjilat-jilat bulunya yang basah, lalu diam. Tapi yang membuat Bima tertegun adalah bagaimana kucing kecil itu naik ke dadanya dan tidur di sana, seperti percaya sepenuhnya. Mata Bima mulai berkaca. Entah kenapa, kehadiran makhluk kecil itu membuatnya merasa tidak benar-benar sendirian. Esok paginya, pasar mulai ramai seperti biasa. Para pedagang membuka lapak, menggelar terpal, dan menata barang jualan. Bima bangun lebih awal dari biasanya, karena merasa berat di dadanya. Ternyata, Arka masih tidur lelap di sana. Ia terenyuh melihat bagaimana kucing itu tak sekalipun berpaling semalaman. Sambil mengelus bulu Arka yang kini mengering, Bima berdiri, menggulung kardusnya, dan bersiap membantu Pak Tono, salah satu pedagang buah langganannya. Pak Tono menyadari keberadaan Arka di pelukan Bima. Heh, sekarang bawa kucingnya? Dari mana tuh? Tanya Pak Tono sambil tersenyum. Dari hujan semalam, Pak. Kayaknya dia nyasar. Tapi kasihan, jadi saya ajak tidur bareng. Jawab Bima sembari mengangkat keranjang apel. Pak Tono mengangguk,
lalu mengambil plastik kecil berisi sisa potongan semangka. Bagi dua ya, yang satu buat kamu, yang satu buat teman barumu itu. Hari itu, Bima bekerja seperti biasa, tapi dengan semangat yang sedikit berbeda. Ada rasa hangat dalam dadanya. Di sela-sela istirahat, ia duduk di tangga toko dan memberi makan Arka dari sisa potongan semangka. Tak disangka, Arka memakannya dengan lahap, bahkan menjilat tangannya setelah selesai. Sore harinya, saat Bima selesai membantu membongkar barang dagangan, seorang wanita parubaya datang ke pasar. Ia tampak kebingungan, mencari-cari sesuatu. Ketika ia melihat Arka yang duduk manis di pangkuan Bima, wanita itu menghampiri. "Kucing ini kucingku. Dia hilang seminggu lalu," seru wanita itu. Bima terkejut. "Ibu yakin? Saya temukan dia semalam di pojok lorong toko. Dia basah kuyup dan luka." Wanita itu menangis. "Namanya Arka juga. Saya yang beri nama itu. Tapi sepertinya dia lebih suka sama kamu sekarang. Dia nggak pernah duduk diam kayak gitu sama orang lain." Ia lalu membuka dompet, menyodorkan selembar uang 50.000. Tapi Bima menolak halus. "Terima kasih, Bu. Tapi saya cuma butuh teman. Boleh saya jaga dia?" Wanita itu mengangguk. "Jaga dia baik-baik. Mungkin dia memang dikirim buat kamu." Hari-hari berikutnya berjalan lambat tapi terasa berbeda bagi Bima. Kini setiap pagi, saat matahari belum muncul sepenuhnya, Arka sudah lebih dulu terbangun, mengelus wajah Bima dengan cakar kecilnya, lalu duduk manis di perut pria itu seperti membangunkannya dengan cinta. Bagi orang lain, itu mungkin hal kecil. Tapi bagi Bima, itu adalah pengingat bahwa masih ada makhluk yang menunggunya membuka mata setiap hari. Bima mulai punya kebiasaan baru. Setiap selesai bekerja bantu-bantu di pasar, ia selalu menyisihkan sedikit makanan untuk Arka. Kadang itu sisa lauk dari warung, kadang hanya potongan buah atau nasi basi. Tapi Arka tak pernah menolak. Ia makan dengan sopan, lalu tidur di dekat kaki Bima. Ada sesuatu dalam kucing itu yang tak bisa dijelaskan. Ia seperti tahu kapan Bima sedang lelah, kapan ia sedih, atau kapan perutnya kosong. Suatu sore, hujan deras mengguyur pasar. Bima dan Arka berteduh di bawah kanopi toko kelontong. Angin meniup masuk air dari samping, membasahi karung dan kotak tempat Bima duduk. Arka mendekat ke tubuh Bima, melilitkan ekornya, dan menempelkan badannya ke dada pria itu. Bima mengangkatnya dan menaruh Arka di dalam jaketnya yang longgar. Kucing itu meringkuk nyaman di sana. Saat itu, Bima merasa dicintai. Tak lama setelah hujan reda, seorang ibu tua menghampiri Bima. Ia sering terlihat berjalan mondar-mandir membawa kantong belanja besar tapi tak pernah bicara banyak. Hari itu, ia menatap Bima yang sedang memeluk Arka dan berkata, "Nak, kamu suka binatang, ya?" Bima mengangguk. "Saya cuma nggak tega, Bu. Dia sendirian." Ibu itu tersenyum. "Aku punya warung kecil di ujung sana, dekat halte. Kalau kamu mau bantu jagain siang-siang, aku bisa kasih makan. Sekalian Arka bisa duduk-duduk di sana, biar warungku ada temannya." Bima terdiam. Baginya itu tawaran besar. Warung artinya tempat kering, tempat duduk, dan makan yang lebih pasti. Ia membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Bu. Saya mau." Esoknya, Bima datang ke warung itu. Kecil memang, hanya lapak semi permanen dari triplek dan terpal biru, tapi penuh dengan senyum pelanggan setia. Ibu itu, yang memperkenalkan diri sebagai Bu Sri, mempersilakan Bima duduk di bangku panjang sambil membersihkan botol-botol kosong. Arka duduk tenang di atas karpet kecil di pojok warung. Pelanggan mulai memperhatikan kucing itu. "Lucu ya, Bu. Jinak banget," kata seorang pembeli. "Namanya siapa?" "Arka." "Wah, unik," ujar yang lain. Arka menjadi daya tarik. Banyak pembeli yang biasanya hanya lewat, kini mampir sekadar mengelus kucing itu. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya rewel saat diajak ke pasar, kini duduk diam sambil bermain dengan Arka.
Bu Sri terkejut. Baru 2 hari kamu di sini, tapi pembeli jadi makin banyak. Si Arka ini benar-benar pembawa rejeki, ya? Bima hanya tertawa kecil, menatap Arka dengan penuh rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa berguna. Ia merasa dibutuhkan. Dan semua itu karena seekor kucing hitam kecil. Suatu hari, saat warung sedang ramai-ramainya, seorang bocah perempuan datang sambil menangis. Tangannya berdarah, ia baru saja jatuh dari sepeda. Ibu-ibu di warung panik, mencari plester dan tisu. Tapi Arka lebih dulu berlari menghampiri, lalu duduk di dekat anak itu, menjilat pelan luka di tangannya. Bocah itu berhenti menangis. Itu, kok nggak sakit, ya? Tanyanya polos. Arka duduk diam, lalu menggesekkan kepalanya ke kaki si bocah. Kejadian itu membuat salah satu pelanggan merekam momen tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Tak disangka, video itu viral. Kucing penenang anak, begitu judulnya. Dalam 2 hari, lebih dari 20.000 orang menontonnya. Komentar pun membanjiri. Banyak yang ingin tahu di mana warung itu, siapa pemilik kucing, dan apakah mereka bisa datang melihat. Bu Sri tertawa geli. Warung kita jadi terkenal, BI. Dan semua karena Arka. 3 hari kemudian, datanglah sepasang anak muda dari Jakarta, membawa kamera dan tripod. Mereka membuat konten tentang warung Bu Sri dan kucing penolong. Dalam vlognya, mereka mewawancarai Bima. Saat ditanya siapa dia, Bima hanya menjawab, "Saya cuma orang yang diberi kesempatan hidup layak oleh seekor kucing." Video itu membuat orang-orang berdatangan. Warung Bu Sri makin ramai. Penghasilan bertambah. Bu Sri pun menggaji Bima tetap. Tak hanya itu, ia bahkan membelikan tenda baru dan seragam untuk Bima agar terlihat lebih rapi. Bima tak pernah menyangka. Dari hidup sendirian, kini ia memiliki tempat bekerja, tempat tinggal kecil di belakang warung, dan yang terpenting, ia punya sahabat bernama Arka. Beberapa minggu berlalu sejak video Arka viral di media sosial. Kehidupan di warung Bu Sri berubah drastis. Sebelumnya, pelanggan hanya berdatangan pagi sampai siang. Kini, dari subuh hingga hampir maghrib, warung tak pernah sepi. Semua ingin melihat kucing hitam yang menenangkan anak-anak, duduk tenang di pojok warung dengan mata tajam dan ekor melingkar rapi. Bima pun ikut berubah. Ia kini memakai seragam sederhana berwarna coklat yang dibelikan Bu Sri. Di dada kirinya tertulis, "Penjaga warung," dan di lengan kanan ada bordir kecil berbentuk kucing. Tiap pagi ia menyapu halaman, menata botol, mencatat kebutuhan stok, dan menyambut pelanggan dengan senyum ramah. Tapi yang paling ditunggu anak-anak adalah saat Bima menggendong Arka dan memandikannya dengan air hangat di ember kecil. "Pak Bima, Arka lucu banget," teriak salah satu bocah yang rutin datang tiap sore. "Dia suka susu nggak, Pak?" tanya yang lain. Bima tertawa dan mengangguk. "Kalau susu murni, dia doyan. Tapi jangan banyak-banyak ya, nanti dia diare." Hari-hari itu menjadi momen paling damai dalam hidup Bima. Ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang hangat, seperti keluarga. Arka selalu tidur di dekat kasur gulung Bima yang terletak di belakang warung. Malam-malam yang dulu dingin dan sunyi, kini terasa berselimut kehangatan bulu halus dan dengkuran lembut. Suatu pagi, datanglah seorang wanita muda berjilbab dengan anak laki-laki kecil. Ia membawa sekotak donat dan sebungkus makanan kucing premium. "Ini untuk Arka," katanya pelan. "Dulu anak saya takut sama kucing. Tapi setelah lihat video Arka, dia jadi suka binatang. Bahkan mulai bisa tidur sendiri sekarang." "Terima kasih, Pak." Bima terdiam. Tak pernah ia menyangka, kucing kecil yang dulu gemetar di bawah hujan itu kini memberi manfaat untuk banyak orang. Bu Sri, yang memperhatikan dari balik rak minuman, mendekat dan menepuk bahu Bima. "Kamu tahu, Bei, kadang Tuhan menyampaikan kasih sayangnya lewat makhluk kecil. Dulu kamu nggak punya siapa-siapa. Sekarang, kamu punya semuanya."
Sore itu, saat warung mulai sepi, Bima duduk di bangku panjang menggendong Arka. Ia mengelus kepala kucing itu pelan, sambil menatap langit yang berwarna oranye kemerahan. Kamu bukan cuma kucing, Ka. Kamu, malaikat kecilku. Beberapa hari kemudian, datang sebuah paket besar atas nama Bima. Di dalamnya terdapat mesin kopi manual, 2 termos air panas, dan set perlengkapan cangkir. Diselipkan pula secarik surat. Saya dari Bandung. Pernah datang diam-diam ke warung Ibu Sri. Saya lihat kamu menyuguhkan air hangat dan teh manis sambil menghibur anak-anak. Kalian luar biasa. Ini sedikit rezeki, semoga bisa menambah pemasukan. Jangan berhenti berbagi ya. Bima menahan air mata. Tak lama kemudian, ia dan Bu Sri membuka lapak kopi kecil di sebelah warung. Bima yang menyeduh sendiri kopinya. Kopi tubruk, kopi jahe, dan kadang kopi susu sachet. Nama lapaknya? Kopi Arka. Setiap gelas kopi disuguhkan bersama senyuman, dan biasanya pelanggan akan mengelus kepala Arka yang duduk manis di pojok, seolah tahu itu semua karena dirinya. Arka menjadi simbol harapan, simbol kesetiaan, dan simbol keajaiban kecil di tengah kehidupan yang keras. Tak hanya itu, sejak Bima punya pemasukan tetap dari lapak kopi, ia mulai menyisihkan sebagian untuk membeli makanan kucing. Setiap malam, ia dan Arka membagikan makanan untuk kucing-kucing liar di pasar. Bima membawa plastik kecil berisi makanan kering, sementara Arka berjalan di depannya seperti pemandu jalan. Suatu malam, saat mereka sedang memberi makan di pojok pasar, terdengar suara rintihan dari balik tumpukan karung. Seorang kakek tua terbaring lemas, bajunya compang-camping, kakinya luka. Bima terkejut dan langsung menghampiri. Arka mendekat dan duduk di dada kakek itu, menjilat wajahnya. Kakek itu membuka mata perlahan. Kucing ini, seperti malaikat, bisiknya. Bima membawa kakek itu ke warung, membersihkan lukanya, dan memberinya makan. Keesokan harinya, warga sekitar membantu mengantar kakek itu ke panti sosial. Dari situ, nama Bima dan Arka makin dikenal. Media lokal datang mewawancarai. Bahkan salah satu acara TV nasional menayangkan kisah Kopi Arka, kucing penolong dari pasar rakyat. Wartawan menulis tentang bagaimana kucing hitam yang dulu dibuang kini menjadi pembawa berkah. Pak Bima, apa rahasianya Arka bisa begitu jinak dan cerdas? Tanya seorang reporter. Bima tersenyum. Mungkin karena dia diselamatkan, maka dia ingin menyelamatkan. Pagi itu cuaca cerah. Pasar mulai ramai sejak subuh. Warung Bu Sri dan lapak Kopi Arka telah buka. Bima sedang sibuk menyeduh kopi hitam untuk pelanggan tetap, sementara Arka duduk di karpet kecil pojok warung, mengamati sekeliling dengan mata tajam khasnya. Seorang ibu muda datang bersama anak laki-lakinya yang berusia sekitar 5 tahun. Anak itu tampak ceria, berlari ke sana kemari sambil sesekali menengok ke arah Arka yang masih tenang di tempatnya. Bima tersenyum melihat mereka. Ia mengenal ibu itu, namanya Bu Nining, sering membeli roti dan teh setiap pagi. Ayo nak, duduk. Jangan lari-lari, kata Bu Nining lembut. Tapi sang anak tetap berlari ke arah jalan kecil di belakang pasar yang kerap dilalui motor. Bima hendak berteriak, namun tiba-tiba Arka melompat cepat. Kucing itu menerjang tubuh anak itu dari samping, menjatuhkannya ke tanah, tepat sebelum sebuah motor melintas cepat dari arah kiri. "Ha!" teriak orang-orang yang melihat. Bima langsung berlari. Anak itu menangis, tapi tidak terluka. Arka berdiri gemetar di samping tubuh kecil itu. Motornya sudah melaju pergi, tak sempat terlihat plat nomornya. Bu Nining langsung memeluk anaknya, menangis haru. Ya Allah, kalau tadi telat 1 detik saja, isaknya. Arka hanya duduk tenang, seolah tahu bahwa ia baru saja menyelamatkan nyawa. Bima menggendong Arka dan memeluknya erat. Kamu luar biasa, Ka, kamu penyelamat. Peristiwa itu menyebar dengan cepat. Seorang saksi mata yang merekam kejadian tersebut mengunggahnya ke media sosial. Judulnya,
Kucing hitam selamatkan anak dari tabrakan di pasar tradisional. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Media-media besar menghubungi Bu Sri, meminta izin untuk meliput. Bahkan stasiun TV nasional datang ke pasar dengan kamera dan kru lengkap. Mereka ingin membuat dokumenter pendek tentang Arka. Bima sempat bingung. Ia takut Arka tidak nyaman dengan sorotan. Tapi Arka, dengan ketenangannya yang khas, tetap tenang duduk di pangkuannya saat diwawancarai. Pak Bima, bagaimana perasaan Anda memiliki kucing sehebat ini? Tanya pembawa acara. Bima menghela napas panjang, menatap Arka yang menjilat telapak tangannya. Dulu saya hidup di emperan toko, makan dari sisa orang. Lalu Arka datang, dalam keadaan kotor dan luka. Saya pikir saya yang menyelamatkannya. Tapi nyatanya, dialah yang menyelamatkan hidup saya. Dan bukan cuma saya. Sekarang, dia menyelamatkan siapapun yang dia temui. Liputan itu menjadi viral. Banyak orang mengirimkan bantuan. Ada yang menyumbang makanan kucing, ada pula yang mengirim uang tunai. Tapi Bima tidak memakai semuanya untuk dirinya sendiri. Ia dan Bu Sri sepakat, warung mereka akan menyisihkan sebagian keuntungan untuk program beras gratis hari Jumat. Siapapun yang datang tanpa uang boleh makan gratis di hari itu. Nama, Arka, kini menjadi simbol kasih dan kebaikan. Toko-toko mulai menjual gantungan kunci berbentuk kucing hitam kecil dengan tulisan, "Terima kasih, Arka." Bima bahkan diajak bicara di radio lokal untuk menceritakan kisahnya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, muncul pula bayang-bayang gelap. Di pojok pasar, ada seorang pemuda bernama Jali, yang sejak lama membantu mengangkut barang. Ia tidak senang melihat perubahan Bima. Dulu mereka sama-sama tidur di kolong jembatan pasar. Tapi sejak Arka datang, Bima seperti memiliki kehidupan yang baru, dan itu membuat Jali iri. "Cuma karena kucing, lo bisa naik kelas, ya?" Sindir Jali saat bertemu Bima di belakang warung. Bima hanya tersenyum. "Kalau kamu sayang binatang juga, mungkin hidupmu ikut berubah." "Gue nggak butuh kucing. Gue butuh kerjaan tetap," balas Jali dingin. Hari-hari selanjutnya, Bima mulai merasa ada yang aneh. Kotak uang di warung kopi kadang kosong lebih cepat dari biasanya. Tempat makanan Arka kerap terguling saat pagi. Suatu malam, Arka pulang dalam keadaan luka di kaki. Bima panik, langsung mengobatinya dengan air hangat dan obat merah. "Kak, siapa yang nyakitin kamu?" bisik Bima sambil menahan air mata. Keesokan harinya, Bima melihat Jali berdiri di samping tong sampah, membuang sesuatu yang mirip makanan kucing. Ia langsung menghampiri, dan menemukan sisa makanan yang dicampur dengan serpihan kaca kecil. Tanpa pikir panjang, Bima langsung mendatangi Jali. Tapi ia tak marah. Ia hanya menatap pemuda itu dalam. "Kalau kamu lapar, kita bisa makan bareng. Tapi jangan sakiti dia. Dia cuma hewan, tapi lebih manusiawi dari banyak orang." Jali tak menjawab. Ia pergi begitu saja. Hari itu, Bima merasa dunia tidak selalu seindah harapan. Tapi saat ia kembali ke warung dan melihat Arka duduk manis, ekornya melingkar dan matanya tenang, Bima tahu satu hal. Dalam hidup, kebaikan pasti diuji. Dan yang terpenting, jangan pernah berubah hanya karena luka. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Hujan deras membasahi pasar hampir setiap sore, kadang dari pagi hingga malam. Warung Bu Sri dan lapak kopi kecil Bima tetap bertahan meski genangan air mulai merayap mendekati kaki-kaki meja. Mereka menaruh bata dan kayu agar pelanggan bisa tetap duduk dan lewat. Tapi tak ada yang menyangka bahwa badai besar akan datang, bukan hanya dari langit, tapi juga dari takdir. Malam itu, angin berhembus kencang, menghantam terpal warung dengan keras. Bima dan Bu Sri sudah pulang, tapi Arka tinggal di warung seperti biasa. Mereka percaya Arka tak akan apa-apa, karena tempat itu sudah seperti rumah sendiri. Namun, sekitar tengah malam, sebuah korsleting listrik dari kios sebelah menimbulkan percikan. Dalam hitungan menit, api menjalar. Warga yang tinggal dekat pasar berteriak. Sirene mobil pemadam meraung.
Api melahap lapak-lapak kayu dan warung semi permanen dengan ganas. Bima terbangun karena suara gaduh, lalu berlari tanpa alas kaki menuju pasar. Ia menerobos kerumunan, mencari Arka sambil berteriak panik. Arka A. Di mana kamu? Api sudah menjilat sisi kanan warung. Bau plastik terbakar memenuhi udara. Bima berlari ke arah puing-puing, melompati genangan air dan kayu terbakar. Petugas mencoba menahannya, tapi Bima tak peduli. Di tengah asap tebal, ia melihat sosok kecil merayap pelan. Itu Arka. Tubuhnya penuh jelaga. Salah satu kakinya berdarah. Tapi kucing itu tetap berjalan mendekati suara Bima. Arka A. Astaga, kamu selamat? Bima menangis sambil menggendongnya erat. Arka mengeong pelan, lalu pingsan di pelukannya. Warung dan lapak kopi mereka habis terbakar. Hanya tersisa puing kayu dan karung arang. Bu Sri menangis terseduh, bukan hanya karena kehilangan tempat usaha, tapi karena ia merasa dunia tak adil. Kita cuma jualan kecil-kecilan, kenapa harus begini? Bima memeluk Bu Sri sambil membawa Arka di gendongannya. Mungkin ini ujian, Bu. Tapi kita nggak sendirian. Hari-hari setelah kebakaran menjadi masa-masa paling sulit. Bima dan Bu Sri menumpang di rumah salah satu pedagang sayur yang iba. Arka tidur di kardus bekas, kakinya dibalut perban seadanya. Meski luka, ia tetap berusaha berjalan mengikuti Bima kemanapun ia pergi. Mereka tak lagi punya warung, tak punya pemasukan. Namun, warga pasar tak tinggal diam. Mereka menggalang donasi kecil-kecilan. Setiap pagi, ada yang menyumbang beras, mie instan, bahkan 1-2 piring sayur. Tapi tetap saja, bagi Bima, yang paling berat bukan soal makanan, melainkan rasa kehilangan tempat yang sudah seperti rumah. Di tengah keterpurukan, seorang wanita datang membawa surat. Ia adalah perwakilan dari komunitas pecinta hewan yang pernah menulis tentang Arka. Kami dengar tentang kebakaran itu. Kami juga ikut prihatin. Ini, ada sedikit bantuan, katanya sambil menyerahkan amplop berisi dana darurat. Bima hampir menangis lagi. Terima kasih. Saya nggak tahu harus berkata apa. Tapi saya nggak akan biarkan bantuan ini sia-sia. Dengan uang itu, Bima menyewa lapak kosong kecil dekat pintu masuk pasar. Hanya berukuran 2x3 meter, tanpa listrik, dengan lantai tanah. Tapi cukup untuk berteduh. Ia menaruh tikar, 2 kardus, dan membuat meja darurat dari papan bekas. Disitulah mereka memulai kembali, dengan 1 termos air panas, 2 toples kopi, dan 1 kucing bernama Arka. Pelanggan lama mulai berdatangan kembali. Meski kini duduk di bangku kayu reot, mereka tetap ingin minum kopi di Kopi Arka. Bahkan beberapa datang khusus hanya untuk melihat apakah Arka baik-baik saja. Masih ingat aku nggak, Kak? Kata seorang bocah sambil membawa ikan goreng kecil. Arka duduk diam di pangkuan Bima, menjilat perlahan tangan anak itu. Ia memang belum sekuat dulu, tapi tatapannya tetap sama, penuh ketenangan dan keteguhan. Malam-malam berlalu dengan berat. Bima sering duduk termenung sambil memandangi Arka yang tidur dengan nafas terengah. Luka di kakinya belum pulih total. Tapi tiap kali Bima ingin menyerah, Arka menatapnya seolah berkata, "Kita sudah sejauh ini. Jangan berhenti sekarang." Bu Sri juga tak tinggal diam. Ia mulai menjual gorengan dari rumah, lalu menitipkan dagangan ke lapak Bima. Dari situ, mereka perlahan mulai bangkit. Tidak banyak, tapi cukup. Rezeki memang bukan hanya soal uang, tapi juga soal harapan, dan tentang siapa yang tetap tinggal saat dunia runtuh. Suatu hari, hujan turun lagi. Tapi kali ini Bima tak takut. Ia menaruh plastik di atas atap lapak, menggulung tikar, dan menaruh Arka di dalam pelukannya. Mereka hanya diam menatap hujan bersama. "Kamu tahu, Kak?" bisik Bima. "Dulu aku pikir kamu yang lemah. Tapi ternyata, kamu yang paling kuat dari kita semua." Arka hanya mendengkur pelan, tapi itu cukup untuk membuat dada Bima hangat. Dalam dunia yang sering kejam, kesetiaan seekor kucing adalah pelukan yang tak terlihat tapi nyata.
Dan di balik semua kehilangan itu, satu hal yang tak pernah hilang adalah kasih. Pagi itu, udara masih menggantung lembab setelah semalaman hujan mengguyur. Bima menggulung tikar, menyeduh kopi pertama dengan tangan gemetar karena dingin, dan mengelus kepala Arka yang masih tidur di dalam kardus kecil beralas kain bekas. Arka belum sepenuhnya pulih. Luka di kakinya kadang kambuh, dan napasnya masih terdengar berat. Tapi ia tetap bangun saat matahari naik. Seperti biasa, menatap Bima dengan pandangan seolah berkata, "Ayo, kita mulai lagi." Beberapa pelanggan tetap masih datang, membawa termos sendiri atau sekadar mampir menyapa. Kadang mereka tak membeli apa-apa, tapi meninggalkan selembar uang di kaleng bekas yang diletakkan Bima di atas meja kayu. "Bukan karena kopi lu enak, Bei," canda salah satu pelanggan. "Tapi karena Arka, suasana hidup di sini." Bima tertawa kecil, meski dalam hati ia tahu, keuangan mereka sedang sangat seret. Bahkan untuk membeli makanan kucing pun ia harus mencampur nasi dan kuah sayur, agar tetap ada yang bisa dimakan. Namun, ia tak pernah mengeluh. Ia percaya, seperti halnya badai kemarin, semua ini akan berlalu. Sore harinya, saat langit menguning keemasan, datanglah seorang pria berjas dengan rambut beruban rapi. Ia menurunkan kaca mobilnya dan bertanya sopan, "Maaf, ini warung kopi Arka yang viral itu?" Bima berdiri kaku. "Iya, Pak. Tapi sekarang kami cuma punya lapak kecil." Pria itu turun dari mobil, memperhatikan keadaan sekitar, lalu matanya tertuju pada Arka yang sedang duduk lemas di atas kardus. Ia mendekat perlahan, berjongkok, dan menyentuh kepala Arka dengan lembut. "Saya mencari kucing ini. Saya mengenalinya dari luka di pipi dan mata kirinya yang sedikit lebih kecil. Dia pernah menyelamatkan cucu saya yang hampir jatuh ke parit saat saya sedang ditelepon. Saya ingat sekali, karena setelah itu dia duduk di dekat cucu saya sampai saya datang. Tapi saya tak sempat mengucapkan terima kasih." Bima menatapnya dengan mata membelalak. "Itu, kapan kejadiannya, Pak?" 2 bulan lalu. Di daerah belakang pasar lama, dekat sungai kecil." Bima menarik napas panjang. Ia mengingat hari itu. Arka memang sempat hilang sebentar, lalu pulang dengan bulu basah dan lelah sekali. Pria itu lalu mengeluarkan selembar cek dan memberikannya pada Bima. "Saya pengusaha toko grosir. Kami ingin bantu membangunkan kembali warung ini. Tidak perlu diganti. Anggap ini terima kasih dari cucu saya, dan dari hati saya." Bima menatap kertas itu, 50 juta rupiah, tangannya gemetar. Saya nggak bisa terima sebesar ini, Pak. Ini bukan sedekah. Ini balasan untuk kebaikan yang sudah dia berikan. Lagi pula, saya lihat tempat ini layak untuk tumbuh kembali." Bima meneteskan air mata. Ia memeluk Arka erat, lalu menunduk dalam kepada pria itu. Hari-hari selanjutnya menjadi titik balik. Dengan bantuan dana itu dan tambahan dari komunitas pasar, dibangunlah kembali warung sederhana tapi kuat, dari kayu jati dan dinding triplek padat. Di atasnya, terpampang papan kayu dengan ukiran sederhana, "Warung Kopi Arka." Di dalamnya, ada meja panjang, 2 termos besar, toples makanan, dan sebuah kotak donasi. Tapi yang paling menonjol adalah lukisan kecil Arka yang dipasang di dinding belakang, hasil karya seorang mahasiswa seni yang datang khusus untuk melukisnya. Arka pun punya tempat khusus. Sebuah bantal empuk, tempat makan berlabel namanya, dan selimut kecil berwarna biru. Setiap hari, pelanggan datang membawa oleh-oleh, mainan kucing, susu, dan makanan basah. Mereka tahu, tanpa Arka, tempat ini takkan pernah ada. "Pak Bima, saya bisa foto sama Arka nggak?" tanya seorang anak kecil dengan senyum malu-malu. "Boleh, tapi pelan-pelan ya. Arka lagi nggak enak badan," jawab Bima sambil menunduk. Ya, meski tempat mereka kini lebih layak, kondisi Arka makin melemah. Dokter hewan yang diperiksa diam-diam berkata pada Bima, usianya sudah tua. Luka lama membuat organ dalamnya sedikit rusak. Mungkin tidak lama lagi. Bima tak sanggup membalas.
Ia hanya menatap Arka yang tidur pulas di pangkuannya. Di antara kebahagiaan atas warung baru, diam-diam Bima merasakan awan mendung mulai menggantung kembali. Namun, Arka tetap seperti biasa. Ia bangun setiap pagi, berjalan pelan menyapa pelanggan, duduk di pangkuan anak-anak kecil. Bahkan sesekali menggoyangkan ekornya saat lagu radio diputarkan di warung. Bima mulai membuat jurnal kecil berisi kisah-kisah harian Arka. Ia menulis dengan hati, bukan untuk dijual, tapi untuk diingat. Ia tahu, seekor kucing mungkin tidak hidup selama manusia. Tapi kisahnya bisa tinggal selamanya. Minggu pagi itu, langit mendung tak menjanjikan hujan, tapi udara dingin menusuk hingga ke tulang. Bima menyalakan air panas lebih awal. Ia membersihkan meja kayu warung dan memeriksa termos, lalu memandangi Arka yang masih tertidur. Tubuh kecil itu kini jauh lebih kurus, geraknya makin lambat, tapi tatapannya tetap teduh seperti dulu. Seorang pelanggan lama, Pak Joko, mantan guru SD, mampir sambil membawa kue klepon. "Ini buat Arka," katanya. "Terima kasih, Pak," jawab Bima sambil tersenyum tipis. Tapi Arka pagi itu tampak lain. Ia bangun lebih awal dari biasanya, berjalan pelan ke depan warung, lalu duduk memandangi jalan. Matanya terus mengarah ke gang sempit di samping pasar. Bima memperhatikan gelagat itu, tapi tak terlalu mengerti maksudnya. Hingga tiba-tiba, Arka berdiri, mengeong sekali, lalu berjalan ke gang itu tanpa menoleh. "Kak, mau kemana?" tanya Bima, sedikit khawatir. Tapi Arka tak menjawab, hanya terus melangkah. Bima mengikuti dari belakang, langkahnya cepat karena firasatnya aneh. Di ujung gang, mereka melihat seorang anak kecil, sekitar 7 tahun, duduk meringkuk di balik karung sampah. Wajahnya kotor, matanya sembab, dan tubuhnya menggigil. Arka mendekati anak itu, lalu duduk di pangkuannya. Si anak terkejut, tapi tak menolak. Ia malah memeluk tubuh kecil Arka erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Bima mendekat, berjongkok, dan bertanya, "Namamu siapa?" "Rizky," jawab bocah itu di sela isak. "Kamu kenapa bisa di sini?" "Ayahku ninggalin aku. Katanya mau cari makan. Tapi udah 3 hari nggak balik." Bima tak mampu berkata-kata. Ia hanya memeluk anak itu dan mengajak Rizky ke warung. Arka digendong oleh bocah itu sepanjang jalan, seperti telah saling mengenal lama. Saat tiba di warung, pelanggan mulai berdatangan. Mereka terdiam melihat pemandangan itu. Seorang bocah kumal memeluk kucing hitam kecil dengan begitu erat, seolah tak pernah ingin berpisah. Kisah Rizky dan Arka menyebar cepat. Salah satu pelanggan yang kebetulan seorang jurnalis menulis artikel berjudul "Kucing Tua Penyelamat Anak Jalanan, Keajaiban Bernama Arka." Artikel itu masuk ke halaman utama media online nasional. Dalam 2 hari, stasiun televisi kembali mendatangi warung. Kali ini, bukan hanya untuk meliput, tapi juga ingin membantu mencarikan keluarga Rizky atau penampungan layak untuknya. Namun, Rizky menolak. "Aku nggak mau pisah sama Arka. Dia yang peluk aku waktu semua orang lewat dan nggak peduli." Bima pun menengahi. Ia bersedia menjadi wali sementara bagi Rizky, dengan dibantu komunitas relawan setempat. Mereka mengurus dokumen, menyediakan tempat tidur tambahan, bahkan memasang tirai kecil di sudut warung sebagai kamar Rizky dan Arka. Sejak hari itu, Arka dan Rizky seperti saudara. Mereka makan bersama, tidur berpelukan, dan saling menjaga. Arka yang biasanya lemas, kini terlihat sedikit lebih hidup. Kadang ia berjalan mengikuti Rizky bermain di pinggir pasar, kadang hanya duduk di pangkuan anak itu sambil menjilat tangannya. Namun, di balik momen manis itu, Bima tahu, waktu Arka sudah tak lama lagi. Suatu malam, Bima menulis di buku jurnalnya, "Tuhan, jika waktu Arka tinggal sedikit, tolong beri dia hari-hari yang hangat. Izinkan dia tidur dalam dekapan cinta. Karena dia bukan cuma kucing, dia adalah alasan kami semua bangkit." Dan Tuhan mendengar. Seminggu setelah kehadiran Rizky, sebuah yayasan besar menghubungi Bima.
Mereka tersentuh dengan kisah Arka, dan menawarkan kerjasama membangun warung kebaikan Arka. Sebuah tempat makan kecil dengan sistem bayar seikhlasnya, dan lapak edukasi anak-anak pasar. Bima menatap surat perjanjian itu dengan air mata yang menetes. Ia tak menyangka, dari seekor kucing tua yang ia temukan di malam hujan, kini lahir gerakan kemanusiaan yang memberi makan dan pendidikan bagi yang terpinggirkan. Hari peresmian warung baru ditentukan. Ada tenda kecil, pita merah, dan banner besar bergambar wajah Arka di samping Rizky. Banyak media datang, donatur, bahkan pejabat daerah. Namun, Arka tak tampak pagi itu. Bima panik. Ia mencari ke setiap sudut, memanggil-manggil nama Arka. Hingga akhirnya, di balik meja warung yang baru, di tempat tidurnya yang empuk, Arka terbaring tenang, matanya tertutup, tubuhnya hangat, tapi tak lagi bernapas. Tidak, bisik Bima. Rizky memeluk tubuh Arka dan menangis tanpa suara. Semua orang yang hadir diam. Tak ada yang bersuara. Bahkan angin pun seakan berhenti sejenak. Bima menggenggam tangan Rizky. Arka udah selesai tugasnya. Ki. Dia titip kita untuk terus berbagi. Kita harus teruskan. Rizky mengangguk pelan. Tapi aku mau Arka hidup selamanya. Bima tersenyum di tengah tangis. Dan dia akan hidup, di setiap nasi yang kita beri, di setiap tangan yang kita ulurkan. Arka, ada di dalam hati kita. Usia Arka tak lagi muda. Tubuh kecilnya yang dulu lincah kini sering meringkuk lebih lama, bulu hitamnya mulai dipenuhi uban halus, dan napasnya kadang terengah walau hanya berjalan beberapa langkah. Bagi orang lain, Arka mungkin hanya seekor kucing. Tapi bagi Bima, dia adalah seluruh alasan kenapa hidupnya bisa berubah. Hari-hari Arka dihabiskan dengan tenang. Ia tetap duduk di pojok warung, menerima lusan dari anak-anak yang datang membawa sisa roti, atau tidur di pangkuan Rizky yang kini sudah bisa membaca dan membantu Bima menyajikan kopi. Meski tubuhnya lemah, matanya masih menyimpan keteduhan yang sama, tatapan yang dulu datang di malam hujan dan mengubah segalanya. Namun suatu malam, langit terasa lebih dingin. Angin meniup perlahan tirai warung. Arka tidur lebih awal dari biasanya, dan malam itu, ia tak bangun lagi. Bima menemukannya pagi harinya, meringkuk di tempat tidur kecilnya, dengan napas yang telah berhenti. Tidak ada suara mengeong, tidak ada gerakan ekor. Hanya keheningan yang menyayat. Rizky menangis terseduh, memeluk tubuh Arka yang sudah dingin. Bima memeluk mereka berdua, menahan air mata dengan segenap tenaga. Dengan hati yang hancur, Bima menggali tanah di belakang warung. Ia membungkus Arka dengan selimut kecil biru kesayangannya, menaruh bunga Kamboja, dan menandai makam itu dengan papan kayu kecil bertuliskan, "Terima kasih, Arka. Cintamu hidup selamanya." Namun di tengah kabut duka, takdir kembali datang membawa kejutan. Di hari yang sama, saat matahari belum tinggi dan langit masih muram, seorang petugas dari kantor kelurahan datang membawa sebuah map coklat. "Pak Bima?" tanyanya sopan. "Ini surat pengesahan. Lahan tempat Bapak dan keluarga tinggal sekarang resmi menjadi milik Bapak." Bima tertegun. Tangannya gemetar saat membuka surat itu. Ia membaca berulang-ulang, memastikan bahwa ia tak sedang bermimpi. Lahan yang dulu hanya ditempati secara tidak resmi, kini sah di mata hukum. Hak milik itu tertulis atas namanya sendiri. Dan itu datang di hari Arka pergi. Air mata yang tadi tertahan, kini jatuh tanpa bisa dihentikan. Bima menatap langit dan berbisik lirih. "Ka, kamu benar-benar pamit dengan hadiah terindah." Beberapa minggu setelah kepergian Arka, Bima mengambil keputusan besar. Ia menamai tanah itu, Rumah Arka. Bukan sebagai warung kopi biasa, tapi sebagai tempat makan gratis bagi siapa saja yang kelaparan. Setiap hari Jumat, dan kini juga Selasa sore, dapur kecil di sudut warung menyajikan nasi bungkus hangat dan teh manis. Siapapun boleh datang, tanpa syarat, tanpa rasa malu. Tukang becak, pemulung, anak jalanan, bahkan orang tua yang hidup sebatang kara. Mereka duduk bersama,
saling menyapa, saling menguatkan. Di dinding warung, berdiri potret Arka dalam bingkai kayu sederhana. Di bawahnya, sebuah kalimat tertulis jelas. Warisan seekor kucing. Dari kasih, lahirlah harapan. Berita tentang rumah Arka menyebar cepat. Wartawan datang, relawan berdatangan, donasi pun mengalir. Tapi Bima tetap sederhana. Ia selalu bilang kepada siapapun yang datang, "Saya cuma tukang kopi yang diselamatkan oleh seekor kucing. Kalau hari ini saya bisa bantu orang lain, itu semua karena Arka." Anak-anak pasar menyebut tempat itu rumah hangat, karena selain makanan, mereka bisa membaca, menggambar, atau sekadar tidur siang di bawah kipas angin yang mengayun pelan. Rizky kini menjadi asisten kecil di sana, membacakan cerita di pojok bacaan atau membantu menyusun nasi bungkus. Ia tumbuh dengan senyum dan semangat, karena ia tahu, tempat ini lahir dari cinta seekor kucing yang dulu memeluknya dalam gelap. Sore itu, saat matahari jatuh perlahan di balik atap pasar, Bima duduk di kursi panjang sambil memandangi pusara Arka. Angin berhembus pelan, membawa bau wangi tanah dan sisa hujan semalam. Ia memejamkan mata, menggenggam erat jurnal kecil berisi kenangan mereka. "Ka, kamu mungkin tak ada di sini secara fisik. Tapi setiap tawa anak-anak, setiap suapan nasi hangat, setiap pelukan kecil, semuanya ada karena kamu. Rumah ini milikmu, warisanmu, cintamu." Dan di langit senja itu, seolah Arka masih duduk di pangkuannya, tenang, damai, dan tak pernah benar-benar pergi. Arka mungkin sudah pergi, tapi cintanya tak pernah benar-benar hilang. Dari seekor kucing kecil, lahirlah harapan besar bagi banyak orang. Semoga kisah ini mengingatkan kita, bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menyelamatkan hidup seseorang. Kalau kamu terharu dengan kisah ini, tulis di kolom komentar, "Sayang Arka," sebagai bentuk cinta untuk si kucing hitam yang luar biasa ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan bagikan kisah ini ke orang-orang yang kamu sayangi, karena kasih sayang tak pernah sia-sia.